Video step by step untuk aplikasi Filmora akan dijelaskan oleh Juwita Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi yang dapat membantu pekerjaan kantor di dalam bidang editing video dan foto, yaitu Filmora. Step pertama, kita buka aplikasi Filmora yang telah kita download di laptop kita. Setelah itu kita tinggal menunggu loading untuk pembukaannya. Oke, penampilan yang pertama itu kita terdapat new project dan open project. Di dalam new project ini terdapat jika kita membuat video baru atau mengedit video baru, kita bisa menggunakan di dalam new project. Sedangkan pada open project, ini adalah kita akan membuka video yang telah kita edit sebelumnya. Dan di sini kita bisa menggunakan widescreen atau screen yang akan kita gunakan yaitu 16:16:9. Lalu, untuk memulai project terbaru, kita akan menggunakan new project terlebih dahulu. Nah, pada penampilan Filmora ini terdapat seperti media, audio, title, transition, effect, elements, dan split screen. Nah, pada tahap pertama kita akan menggunakan media terlebih dahulu. Dalam media ini terdapat project media, share media, sample color, sample video, dan sample green screen. Di dalam project media ini terdapat import dan record. Import ini adalah kita dapat mengimport dari file-file yang sudah ada sebelumnya di laptop kita. Seperti import media files contohnya. Di sini saya akan memberikan contoh pada foto yang telah saya ambil yang sudah ada di laptop saya, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah terdownload foto yang saya gunakan. Lalu kita tinggal menggunakan tanda plus di sini untuk memasukkan ke dalam video kita. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah ditampilkan. Setelah itu untuk record ini kita bisa menggunakan recording yang kita gunakan di saat kita menggunakan Filmora tersebut. Selanjutnya untuk share media. Di share media ini terdapat foto-foto atau video yang sudah terdownload, yang sudah kita unduh di dalam Filmora tersebut. Untuk sample colors, di sini kita dapat menggunakan colors atau warna-warna yang sudah disediakan oleh Filmora yang dapat kita gunakan sebagai background. Untuk sampel video, di sini terdapat contoh-contohnya seperti ini. Ini adalah video yang sudah disediakan dari Filmora tersendiri ya. Lalu ada countdown di sini yang bisa kita gunakan untuk membantu di dalam proses editing di dalam video kita. Untuk sample green screen, di sample green screen ini dimana kalau latar belakang kita hijau, kita bisa menambahkan efek-efek yang akan membantu video kita menjadi lebih estetik atau lebih baik, seperti contohnya ini. Jangan lupa setiap foto atau video atau screen yang belum diunduh harus diunduh terlebih dahulu dengan tekan tambah. Oke, untuk audio terdapat audio ini adalah lagu atau musik yang bisa kita gunakan untuk menambahkan musik di dalam proses video editing kita. Di sini sudah disediakan beberapa musik yang telah disediakan oleh Filmora itu sendiri, dan sudah ada jenis-jenis musiknya seperti Young and Bright,
gender and sentiment, rock, folk, electronic, sound effect, and my music. Dalam My Music ini kita bisa menambahkan musik yang sudah ada di laptop kita seperti ini. Kita gunakan untuk import terlebih dahulu dan import media files. Kebetulan saya tidak ada musik ya di dalam laptop saya, jadi kita skip. Oke, kita bisa contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan musik yang sudah disediakan oleh Filmora itu sendiri. Maaf, kita hidupkan dulu suaranya. Seperti itu. Lalu untuk titles, ini adalah jenis tulisan yang akan kita gunakan, atau bisa juga kita tambahkan subtitle dalam video kita. Kita include terlebih dahulu untuk di sini ada titles yang kita gunakan untuk sebagai penanda atau judul atau subtitle yang akan kita gunakan dalam video kita. Contohnya seperti ini. Di dalam titles ini kita bisa gunakan untuk keterangan pada video kita. Contohnya kita bisa klik, lalu kita bisa edit untuk titlesnya seperti ini adalah contoh video. Nah, di preset ini terdapat jenis-jenis text style yang bisa kita ubah style dalam bentuk penulisannya. Ada warna ini seperti ini. Oke, di font ini kita bisa juga tentukan untuk font yang akan kita pilih. Di sini kita bisa menggunakan font, beragam jenis font. Untuk animation tersendiri itu adalah animasi atau transisi yang bisa kita gunakan untuk di dalam teks tersebut seperti ini. Seperti ini. Oke, untuk ukuran sendiri kita bisa menggunakan size-nya yang dapat kita tentukan sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada teksnya, mau seperti vertikal atau horizontal, itu bisa diganti-ganti. Lalu untuk bold bisa, ini untuk bold, dan ini untuk text mirroring. Lalu jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa menggunakan OK. Ini terdapat beragam jenis ya. Lalu berikutnya di sini ada subtitles juga yang sudah disediakan. Titles, openers, ini openers untuk opening di setiap video yang bisa kita gunakan pada awal video. Lalu untuk transition, ini adalah transisi yang bisa kita gunakan untuk menambahkan transisi-transisi di setiap files video kita. Kayak contoh seperti ini. Kita tekan terlebih dahulu ya gambarnya teman-teman. Untuk transisi sendiri kita bisa gunakan pada contohnya seperti ini. Kita tekan di sebelah kursor kanan pada mouse, lalu kita apply to select clips. Oke. Kita tekan gambarnya terlebih dahulu, lalu kita tekan ini. Sudah. Lalu kita buka contohnya. Lalu
beragam jenis transition sudah disediakan juga oleh Filmora, terdapat basic, 3D, dan berbagai macam lainnya. Lalu untuk efek sendiri bisa kita gunakan untuk ada berbagai macam efek yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini. Penggunaannya juga sama, kita buat kita tekan sebelah kanan pada mouse lalu kita apply. Oke, selanjutnya sini teman-teman bisa pilih efek-efek yang akan digunakan yang sesuai dengan video yang teman-teman ingin edit. Setelah itu pada elements, dan juga elements ini adalah fitur-fitur atau emoji yang bisa menambah kreativitas dari video yang teman-teman edit sendiri. Sini juga terdapat icon-icon yang bisa membantu dalam proses pengeditan, yang mungkin bisa membantu dalam kreativitas atau yang bisa menambah keindahan di dalam video teman-teman. Tinggal teman-teman download terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa apply seperti ini. Ini animasi juga ya teman-teman. Ini ada icon-icon yang dapat membantu dalam proses pengeditan. Seperti ini juga bisa. Sini teman-teman. Lalu untuk sudah selesai, untuk split screen ini adalah bisa teman-teman gunakan untuk membagi screen yang teman-teman bisa gunakan. Contohnya terdapat dua bagian untuk screen yang bisa membantu dalam proses pengeditan itu sendiri. Teman-teman bisa menggunakan banyak screen di sini. Dan dimana kalau misalnya teman-teman bisa mengedit video dengan teman, bisa digabungkan dalam video ini. Oke, untuk berikutnya jika teman-teman ingin meng-cut video, teman-teman bisa gunakan ini ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan tekan video yang ingin di cut, lalu klik kanan mouse, lalu teman-teman bisa cut seperti itu. Lalu jika ingin mengembalikannya bisa tinggal Ctrl Z. Lalu jika teman-teman ingin mengcrop videonya bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita bisa menentukan bagian mana saja yang kita gunakan dalam video. Misalnya kita ingin meluruskan sisi dari sini dengan ini agar dia sama. Kita bisa menggunakan tahap crop ini. Lalu kita tinggal OK kan. Baik, setelah itu jika teman-teman juga ingin, jika videonya terlalu kecepatan atau terlalu kelamaan, teman-teman juga bisa menggunakan time. Custom time. Sini kita bisa ada custom speed, ada slow, fast, dan normal. Jika slow, jika teman-teman ingin memperlama durasi video atau ingin slow motion seperti itu, teman-teman bisa menggunakan slow, dan teman-teman bisa menggunakan berapa kali ingin dislowkan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita ingin durasinya itu dislowkan pada 0,5. Ya, jadi durasinya juga bertambah dan video ini
Jadi seperti slow motion. Oke, jika teman-teman ingin meningkatkan durasi atau ingin mempercepat video, itu bisa menggunakan speed atau space. Baik, selanjutnya untuk ini kita bisa color correction atau color match. Yang di sini bisa buat videonya bisa menggantikan colors atau animasi dalam video ini. Lalu kita juga bisa menambahkan fitur start tracking pada video kita seperti ini. Oke, jika teman-teman ingin mengekspor video ini, teman-teman tinggal tekan ini saja export, lalu tinggal tunggu loading. Setelah itu jika ingin meng-save, teman-teman bisa menggunakan ini. Kalau ingin meng-save, bisa tekan ini lalu oke, jika teman-teman ingin mengekspor videonya, bisa menggunakan export. Lalu tinggal mengganti nama. Contohnya, ini adalah contoh video. Teman-teman bisa mengubah resolusi menjadi tinggi untuk penggunaan resolusi yang terbaik. Tinggal klik OK. Oke, tinggal ekspor. Dan teman-teman bisa menunggu selama videonya terconvert. Oke, jika sudah, teman-teman juga bisa melihat video yang sudah Anda edit di dalam File Explorer atau media di laptop Anda. Selesai. Sekian dari penjelasan mengenai penggunaan Filmora. Sekian, terima kasih. Video step by step untuk aplikasi PowerPoint akan dijelaskan oleh Ibna. Saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi PowerPoint. Yang pertama, pengertian dari PowerPoint tersebut. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari PowerPoint. Yang ketiga, kegunaan PowerPoint tersebut. Oke, yang pertama, pengertian dari PowerPoint tersebut. PowerPoint merupakan sebuah program komputer yang digunakan oleh banyak kalangan sebagai medium presentasi. Pengguna aplikasi ini mulai dari guru dalam mengajar, manajer dalam perusahaan, pembicara di dalam seminar, mahasiswa hingga pelajar. Selanjutnya, yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint tersebut. Microsoft PowerPoint berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Microsoft PowerPoint sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pembisnis, pendidik, pelajar, hingga trainer. Microsoft PowerPoint dikembangkan oleh Microsoft PowerPoint tersebut. Ada juga kelemahan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, pengadaannya mahal, sehingga tidak semua sekolah dapat dimiliki. Yang kedua, tidak semua materi bisa disajikan menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, perlu mempunyai keterampilan khusus untuk menuangkan ide yang baik pada desain program yang dibuat agar gampang dicerna. Yang keempat, perlu memiliki persiapan apabila menggunakan teknik penyajian animasi yang kompleks. Dan yang terakhir, ada kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Kegunaan Microsoft PowerPoint
yaitu berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Microsoft PowerPoint sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pembisnis, pendidik, pelajar, hingga trainer. Microsoft PowerPoint dikembang oleh Microsoft PowerPoint tersebut. Kelebihan dari Microsoft PowerPoint yang pertama, mudah diaplikasi sehingga dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. Yang kedua, memberikan kemungkinan bertatap muka dan mengamati respon siswa secara online. Yang ketiga, mempunyai variasi teknik penyajian yang menarik sehingga tidak membosankan. Yang keempat, bisa menyajikan berbagai kombinasi gambar, warna, animasi, dan suara, serta clip art yang menarik perhatian. Sekian video penjelasan dari kami, terima kasih.